I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai belajarnya kita cek kehadiran dulu. Citra, Hadir, Bu. Nurhidayani, Hadir, Bu. Astuti. Hadir, Bu. Nah, baik anak-anak, kita akan belajar tentang teks anekdot. Nah, jadi sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang pernah mendengar cerita lucu tapi ternyata ada sindiran di dalamnya? Saya, Bu. Biasanya itu tentang apa? Tentang kehidupan sehari-hari atau sekolah, Bu. Nah, betul sekali. Itu bisa disebut sebagai cerita teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu adalah cerita yang lucu tetapi mengandung kritik atau sindiran terhadap suatu kejadian. Jadi, tujuannya teks anekdot itu bukan hanya membuat orang tertawa, tetapi juga menyampaikan pesan secara halus. Baik anak-anak, hari ini kita itu akan belajar yang pertama pengertian teks anekdot, yang kedua struktur teks anekdot, yang ketiga ciri kebahasaannya, kemudian isi dan pesan dalam teks, dan membuat teks anekdot secara sederhana. Nah, contohnya teks anekdot itu misal saya membacakan. Seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Lalu kemudian guru bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Nah, siswanya itu menjawab, "Saya membaca tulisan di jalan, Bu." Lalu kemudian gurunya berkata, "Memangnya tulisan apa?" Nah, lalu siswa menjawab, "Hati-hati, pelan-pelan, banyak anak sekolah." Nah, menurut kalian lucu tidak cerita tadi? Lucu, Bu. Bagian lucunya gimana? Para siswa menjawab alasan terlambat karena membaca tulisan di jalan, Bu. Ya, betul. Kalau kritik atau sindirannya tentang apa? Ya, Menyindir pengendara supaya hati-hati di jalan, Bu. bagus sekali. Jadi, contoh tadi kita bisa lihat bahwa teks anekdot berisi humor sekaligus kritik sosial. Jadi, Ibu ingin bertanya lagi, dari menurut kalian, kenapa kritik disampaikan dengan cara lucu? Supaya tidak menyinggung, Bu. Biar lebih menarik didengar, Bu. Betul, tepat sekali. Dengan cara lucu, kritik biasanya lebih mudah diterima oleh orang lain dan tidak tersinggung. Nah, jadi di dalam teks anekdot itu terdapat 5 struktur. Yang pertama itu abstraksi. Nah, siapa yang mengetahui apa itu abstraksi? Saya, Bu. Baik, silakan Lili. Baik, menurut saya, Bu, abstraksi itu adalah bagian pembuka atau gambaran awal cerita. Nah, betul. Biasanya itu berisi pengantar singkat. Nah, lalu yang kedua itu ada orientasi. Jadi, orientasi adalah bagian yang menjelaskan awal kejadian. Contoh pada contoh tadi itu bagian orientasinya adalah seorang siswa datang terlambat ke sekolah. Nah, kenapa bagian itu disebut orientasi? Karena menjelaskan awal cerita, Bu. Bagus, tepat sekali. Karena menjelaskan
reaksi adalah tanggapan terhadap masalah. Jadi jawaban siswa tentang membaca tulisan di jalan termasuk bagian reaksi. Dan yang kelima itu koda. Nah, koda adalah bagian penutup atau kesimpulan cerita. Kadang koda ditulis secara jelas. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan urutan struktur teks anekdot? Saya, Bu. Silakan, Lili. Strukturnya itu tuh yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima itu koda, Bu. Betul, baik sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu ciri kebahasaannya. Jadi tentunya teks anekdot itu memiliki ciri kebahasaannya, anak-anak. Ciri kebahasaannya itu yang pertama mengandung bahasa lucu, kemudian yang kedua mengandung dialog, yang ketiga mengandung sindiran, lalu yang keempat menggunakan bahasa sehari-hari. Menurut kalian kenapa teks anekdot banyak menggunakan dialog? Baik, Astri. Kan dari ceritanya lebih menarik, Ibu. Betul. Teks anekdot banyak menggunakan dialog agar ceritanya itu lebih menarik dan membuat cerita terasa lebih hidup. Selain itu, teks anekdot juga menggunakan kata kerja tindakan, misalnya berjalan, bertanya, menjawab, tertawa, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu menganalisis isi dan pesan. Jadi sekarang kita analisis isi dan pesan dari teks tadi. Jadi dari kata kalian, siapa yang tahu isi ceritanya itu tentang apa? Seperti surat harapan ke sekolah. Bagus. Kalau pesan yang ingin disampaikan? Pengendara harus hati-hati di jalan, Bu. Tepat sekali. Jadi walaupun lucu, teks anekdot tetap memiliki peran yang penting. Nah, selanjutnya saya meminta kalian untuk membuat teks sederhana, temanya bebas tapi dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tugasnya itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu harus ada unsur lucunya, yang kedua ada kritik atau sindiran, kemudian yang ketiga itu menggunakan dialog, lalu memiliki struktur yang jelas. Saya beri waktu 5 menit untuk membuat teksnya. Baik, Bu. Nah, anak-anak, waktunya sudah 5 menit, jadi saya persilakan ke Astuti untuk membacakan teks yang telah dibuatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teks anekdot yang saya tulis itu kemarin aku pergi ke pasar, ketemu teman dia jadi penjual bakso, aku jadi pembeli. Yang muncul dia lupa resep baksonya, jadi aku yang jadi tester buat mencoba hasilnya. Itu saja, Bu. Nah,